Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rehan Zaki dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Islam. Ingin mengerjakan UTS pengantar psikologi saya, yakni nomor 1, tujuan mempelajari ilmu psikologi. Adapun tujuannya yakni kita bisa lebih mengerti dan bisa lebih memahami apa itu manusia secara kejiwaan, yakni kita bisa mengerti apa esensi dan hakikat dari manusia itu sendiri, yang pada akhirnya kita bisa memahami apa inti dari maksud kejiwaan pada manusia. Kedua, yakni uraikan tentang aliran humanistik dan rincian atau detail dari hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Adapun yang pertama yakni pengertian humanistik, yakni aliran humanistik berarti membahas tentang aliran mengenai hak dan kebebasan manusia dalam hal kebutuhan dan perkembangan pada potensi dan aktualisasi manusia itu sendiri. Adapun yang dikemukakan oleh teori Abraham Maslow pada hierarki kebutuhan yang dikemukakan olehnya yakni pertama yakni psychological needs, yang berarti kebutuhan fisiologis. Berarti manusia butuh kebutuhan di mana ia butuh memenuhi kebutuhan yang dalam contoh pakaian untuk kenyamanan dirinya sendiri, kebutuhan makanan untuk memenuhi kebutuhan selera makan dan lain-lainnya seperti hubungan seksual dan sebagainya. Adapun kedua yakni safety needs atau kebutuhan keamanan, yang berarti manusia butuh rasa aman dalam dirinya dan punya hak untuk merasa nyaman atas keamanan tersebut. Sebagai contoh, kita keluar jalan dari rumah, kita tidak boleh merasa terancam, kita tidak boleh merasa diawasi dan lain-lainnya. Kita butuh yang namanya kebutuhan rasa aman, nyaman di dalam diri kita di saat kita melakukan aktivitas sehari-hari dan lainnya. Ketiga yakni social needs, yang berarti kebutuhan sosial, di mana kita butuh relasi, kita butuh hubungan, di mana hal tersebut bisa mensupport dan menopang diri kita dalam beraktivitas. Sebagai contoh, relasi kepada teman, relasi keluarga, yang dimana kita butuh seorang sahabat misalnya untuk mencurahkan apa derita dan keluh kesah kita, dan juga begitupun dengan keluarga, di mana kita butuh keluarga untuk mensupport kita di saat kita punya masalah dan lainnya. Dan selanjutnya yakni esteem needs atau kebutuhan penghargaan, di mana kita sebagai manusia perlu yang namanya penghargaan ataupun penghormatan kepada diri kita dan begitupun orang lain. Sebagai contoh, di saat kita memenangkan sebuah lomba, kita butuh sebuah penghargaan di mana dedikasi dan tenaga kita tercurahkan di dalamnya. Di saat kita memaksimalkan seluruh tenaga untuk sebuah lomba misalnya, dan termasuk dalam juara, kita perlu yang namanya penghargaan atau sebuah penghargaan. Begitupun di luar sebuah lomba, kita butuh penghormatan dan penghargaan. Kita saling menghargai satu sama lain
kepada teman, kepada sahabat, dan kepada saudara. Kita butuh saling menghargai dan menghormati. Dan adapun yang terakhir yakni self actualization, yang berarti kebutuhan aktualisasi dalam diri kita. Berarti aktualisasi yang berarti kita perlu yang namanya berimprovisasi, berkembang, dan memaksimalkan potensi diri. Kita punya hak sebagai manusia di mana kita harus mengetahui jati diri, kita harus belajar untuk lebih dewasa dan belajar untuk bisa mengetahui apa potensi dan minat bakat kita. Sebagai contoh, kita punya bakat menulis, kita punya hak untuk memaksimalkan itu, dan mungkin bisa menjadi sebuah ajang di mana kita bisa memenangkan lomba atau apapun itu. Begitupun di bidang olahraga, apapun minat dan bakat kita serta potensi yang bisa dikembangkan di dalamnya. Adapun soal kedua yakni soal ketiga yakni mengapa manusia harus mempertahankan keberlangsungan hidup dan melestarikan keturunannya. Manusia harus tumbuh dan berkembang. Di saat itu pula kita harus menumbuhkan rasa mandiri di dalam diri guna untuk keberlangsungan hidup itu sendiri. Jadi di saat kita sudah mandiri, sudah menumbuhkan rasa dewasa di dalam diri, maka secara otomatis kita akan bisa untuk mempertahankan hidup kita dan menjaga keberlangsungan hidup itu sendiri dan bisa melestarikan keturunan. Yang pada intinya semua itu butuh proses, begitupun kedewasaan dan improvisasi dalam diri. Soal selanjutnya yakni proses pembentukan perilaku menurut teori Albert Bandura. Adapun teori Albert Bandura yakni lingkungan, sifat, dan person atau individu itu saling berkaitan, yakni di mana lingkungan mempengaruhi sifat dan perilaku, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, di saat lingkungan seseorang itu rada-rada kasar, maka pembentukan perilaku yang diakibatkan oleh lingkungan itu pada diri seseorang akan mempengaruhinya. Sebagai contoh, di saat kita hidup di lingkungan yang agak kumuh dan rawan-rawan kata-kata kasar, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang tersebut. Nah, itulah sebuah pembentukan perilaku berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini hubungan antara sensasi dan persepsi. Sensasi berarti proses penerimaan stimulus dalam diri seseorang. Adapun persepsi yang berarti proses penafsiran yang di dalam pikiran manusia yang diawali oleh penginderaan. Nah, sebagai yang mana hubungannya yakni sensasi yang berarti reseptor atau penerima dan persepsi yang menjadi penafsiran berarti sensoris. Sensasi menerima suatu sebagai contoh cahaya yang masuk ke mata, suara yang didengar oleh telinga, begitupun lainnya. Adapun contoh persepsi yakni di saat contohnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru, maka masyarakat pasti akan mengeluarkan unek-uneknya yang berarti masyarakat akan mengeluarkan persepsi di mana hal tersebut akan mempengaruhi dan didasari oleh proses penafsiran dari sensoris dan definisi dari
persepsi yang tadi saya jelaskan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.